Teman-teman desa, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di konten kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana memilih kades baru. Jika kades petahana dirasa oleh masyarakat sudah tidak layak lagi untuk memimpin sebuah desa. Cara menentukan bagaimana kita bisa menilai kades baru itu layak untuk menjadi pemimpin. Yang pertama adalah calon kades baru tersebut, dia harus mempunyai 5 syarat. Syarat yang pertama adalah dia mengerti dan memahami aturan pokok dalam pemerintahan desa. Nah, ini sudah saya bahas di konten sebelumnya, di konten pertama. Jadi, mereka harus mengerti urutan undang-undang tertinggi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian turunannya adalah di peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah. Kemudian diturunkan ke peraturan yang ada di provinsi, kemudian yang ada di kabupaten, dan kemudian ada yang desa. Karena kepala desa adalah penghasil produk undang-undang. Salah satunya adalah peraturan desa. Dan ini mereka, calon kepala desa ini harus bisa memahami itu. Nah, jika mereka bisa memahami itu, mereka akan melakukan tata kelola pemerintahan yang benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, calon kepala desa itu harus memiliki kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Kapasitas apa yang harus dimiliki sebagai orang pemimpin? Saya sudah pernah jelaskan di konten sebelumnya, yaitu seperti kapasitas pemimpin, kapasitas sosial, kapasitas politik, kapasitas pemberdayaan. Kapasitas itulah yang harus dimiliki oleh calon kepala desa baru jika dianggap masyarakat menganggap calon kepala desa dari petahana sudah tidak layak lagi untuk memimpin. Jadi harus ada kontra. Kira-kira petahana ini memimpinnya seperti ini dan kriteria calon yang akan menggantikannya itu harus lebih baik. Jangan malah dengan kriteria yang lebih rendah. Karena itu sama saja kalau kriteria yang dipilih malah lebih rendah. Jadi masyarakat harus pintar-pintar memilih kriteria calon kepala desa. Kemudian yang ketiga ini, hindari calon kepala desa yang hanya di-endorse. Jadi mereka hanya dimunculkan oleh seorang tokoh, mungkin karena bapaknya terkenal atau saudaranya siapa yang terkenal, tapi sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan. Dia tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin sebuah desa. Ini sangat berbahaya. Karena ini walaupun berbahaya, tapi masih banyak dilakukan dan masyarakat masih banyak terjebak. Tahu-tahu nanti setelah dia memimpin, oh ternyata dia seperti ini. Ternyata dia nggak bisa memberikan harapan sesuai ekspektasi yang diminta oleh masyarakat desa. Nah, yang ketiga, jangan memilih calon kepala desa yang hanya di-endorse oleh tokoh-tokoh tertentu tanpa dia memiliki kapasitas untuk menjadi seorang kepala desa. Kemudian yang keempat, cari calon kepala desa yang bisa membuka ruang-ruang diskusi publik. Karena ruang-ruang diskusi publik itu sangat penting. Ruang diskusi publik itu, dengan adanya ruang itu, masyarakat desa dan kepala desanya atau masih calon kepala desa ini bisa saling bertukar pikiran, membahas kekurangan apa yang ada di desa, menemukan solusinya dan apa yang dibutuhkan oleh desa dan potensi-potensi apa yang ada di masyarakat. Nah, setelah melakukan diskusi publik, yang kelima harus menjalankan pemerintahan itu dengan riset dan data. Nah, riset dan data didapatkan dari mana? Tidak bisa didapatkan dari diskusi-diskusi publik tadi. Jika calon kepala desa atau kepala desa ini memiliki riset dan data dalam menentukan program prioritas, dalam melaksanakan program-programnya itu akan berdasarkan riset dan data yang terukur. Apabila ada masalah, mereka juga akan menyelesaikannya dengan riset data yang terukur. Nah, itulah alasan kenapa kita harus memilih calon kepala desa baru. Saya sudah sampaikan bagaimana cara memilih calon petahana dan cara memilih calon kepala desa yang baru. Pilihan ada di tangan Anda. Semoga konten ini bermanfaat. Bagi teman-teman desa yang membutuhkan file-file tentang desa ataupun file-file lainnya, silakan bisa klik link di bawah, tinggal download, pilih file yang sesuai, gratis. Dan jika rasa teman-teman konten ini bermanfaat, silakan klik link donasi yang ada di bawah supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten tentang desa.